Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai perjalanan panjang dalam video ini, izinkan saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan menyadari betapa berharganya hidup yang kita jalani. Video ini akan mengungkap sesuatu yang mungkin jarang kita sadari, sesuatu yang bisa menjadi perisai dalam hidup kita, terutama di zaman penuh tekanan dan penyakit modern seperti sekarang. Saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol like, menuliskan komentar, dan membagikan video ini. Mengapa? Karena bisa jadi melalui jari Anda, ada satu orang di luar sana yang menemukan jawaban atas keresahannya, ada satu keluarga yang akhirnya mendapatkan ketenangan, atau bahkan ada satu jiwa yang kembali menemukan harapan. Interaksi sederhana Anda di sini bukan hanya sekadar angka di layar, tapi bisa menjadi amal jariah, cahaya yang menyinari orang lain tanpa Anda sadari. Jadi mari kita sama-sama niatkan, apa yang kita lakukan di sini bukan hanya sekadar menonton, tetapi menjadi bagian dari perubahan. Sahabatku, dunia modern hari ini memberikan kita kemudahan luar biasa. Teknologi berkembang pesat, informasi begitu cepat menyebar. Namun di balik itu semua kita menghadapi ancaman baru yang diam-diam merayap masuk ke dalam tubuh dan jiwa kita. Penyakit modern seperti stres kronis, depresi, diabetes, hipertensi, kanker, hingga autoimun semakin sering terdengar. Seolah-olah tubuh manusia kini lebih rapuh dibanding generasi sebelumnya. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah benar tubuh kita yang semakin lemah? Atau justru jiwa kita yang semakin kosong? Di balik penelitian medis, ada dimensi lain yang jarang disentuh. Dimensi itu adalah kekuatan spiritual, kekuatan yang mampu menciptakan semacam benteng tak kasat mata di dalam diri kita. Kekebalan spiritual ini bukan berarti kita tidak akan pernah sakit, bukan berarti kita kebal dari segala ujian fisik, tetapi ia mampu memperkuat jiwa dan tubuh kita dalam menghadapi tekanan dunia modern. Mari kita kembali pada hakikat manusia. Sejak awal, manusia bukan hanya diciptakan dari tanah, tetapi juga ditiupkan ruh. Ruh inilah yang menjadi inti, ruh inilah yang sering terlupakan. Saat tubuh sakit, kita terburu-buru mencari obat, tetapi ketika jiwa sakit, kita sering menutup mata. Padahal penyakit modern bukan hanya menyerang tubuh, tetapi juga menghantam jiwa. Stres, cemas, gelisah, rasa hampa, semua itu menjadi pintu bagi penyakit fisik untuk tumbuh subur. Kekebalan spiritual muncul ketika seseorang mampu menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan ruh. Saat seseorang memiliki kesadaran penuh kepada Tuhannya, ketika hati dipenuhi dengan zikir, doa, dan rasa syukur, sistem imun tubuh pun ikut merespons. Ilmu pengetahuan modern mulai membuktikan bahwa doa, meditasi, dan ketenangan batin dapat memengaruhi hormon, menurunkan stres, bahkan meningkatkan sel-sel imun. Inilah bukti bahwa kesehatan spiritual tidak bisa dipisahkan dari kesehatan fisik. Coba bayangkan seseorang yang setiap hari dikejar target, hidup dalam tekanan, tidur tidak teratur, makan sembarangan, dan jarang berdoa. Bandingkan dengan seseorang yang mungkin hidup sederhana, tetapi setiap pagi ia bangun dengan doa, menghadapi hari dengan syukur, menutup malam dengan zikir, dan senantiasa merasa dekat dengan Sang Pencipta. Siapakah yang lebih kuat menghadapi badai kehidupan? Siapakah yang lebih siap ketika tubuh mulai merasakan sakit? Kisah para ulama terdahulu menunjukkan kepada kita betapa kekuatan ruh mampu menjaga tubuh mereka. Mereka mungkin tidak memiliki obat modern, tetapi ketenangan batin, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah membuat mereka kuat, panjang umur, dan tetap berdaya. Bahkan ada kisah orang-orang yang tetap tersenyum menghadapi sakit parah karena keyakinan spiritual mereka yang begitu kokoh. Kekebalan spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dibeli. Ia harus dilatih, dipupuk, dan dijaga setiap hari. Sama halnya seperti otot yang harus dilatih agar kuat, jiwa pun butuh latihan. Zikir adalah oksigen jiwa. Doa adalah nutrisi batin. Syukur adalah vitamin yang menyehatkan hati. Sabar adalah perisai yang melindungi dari racun stres. Semua ini adalah elemen yang membentuk kekebalan spiritual. Sahabatku, kita hidup di era yang serba cepat, dan banyak orang mulai kehilangan arah.
Mereka berlari mengejar materi, tetapi lupa membangun imunitas ruhani. Padahal dunia ini sementara, sedangkan kesehatan jiwa adalah bekal untuk perjalanan abadi. Maka mari kita pelajari bersama dalam video panjang ini bagaimana membangun kekebalan spiritual, bagaimana menguatkan diri agar tidak mudah runtuh di hadapan penyakit modern. Perjalanan ini tidak akan singkat, tapi saya yakin setiap detik yang kita lalui akan membuka kesadaran baru. Mari kita selami bersama bagaimana jiwa bisa menjadi benteng, bagaimana doa menjadi obat, bagaimana rasa ikhlas bisa menurunkan beban, dan bagaimana ketenangan batin bisa mengubah cara tubuh bereaksi terhadap penyakit. Saya ingin Anda yang menonton video ini bukan sekadar menyimak, tapi ikut meresapi. Bila ada kalimat yang menyentuh hati, ulangilah. Bila ada doa yang terucap, aminkanlah. Bila ada kisah yang menginspirasi, simpanlah dalam hati. Dan bila ada sesuatu yang membuat Anda sadar, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu kesadaran Anda adalah jawaban yang dicari orang lain. Di sepanjang perjalanan ini, kita akan berbicara tentang hati yang tenang sebagai obat, tentang kekuatan doa yang menembus batas logika medis, tentang sabar yang mampu meluruhkan racun stres, tentang syukur yang memperkuat imun, dan tentang zikir yang menyalakan cahaya di dalam jiwa. Kita akan menjelajahi bagaimana ilmu modern membuktikan rahasia spiritual yang sudah ribuan tahun diajarkan agama. Maka, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Buang sejenak keraguan, lepaskan beban pikiran, dan izinkan diri Anda masuk ke dalam ruang hening di mana jiwa kita bisa berbicara. Semoga melalui perjalanan ini, kita menemukan benteng spiritual yang mampu menjaga tubuh dan jiwa kita dari segala penyakit modern. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan merenung sejenak tentang bagaimana dunia modern ini bekerja. Kita hidup dalam peradaban yang penuh cahaya lampu, tetapi seringkali kegelapan menyelimuti hati. Kita memiliki obat-obatan canggih, rumah sakit mewah, dokter-dokter ahli, tetapi jumlah orang sakit justru terus bertambah. Bahkan penyakit-penyakit baru bermunculan, yang sebelumnya tidak dikenal oleh generasi terdahulu. Apakah ini tanda bahwa tubuh manusia semakin lemah? Ataukah ini isyarat bahwa jiwa kita semakin rapuh? Lihatlah di sekeliling kita. Ada orang yang tubuhnya tampak sehat, tetapi wajahnya murung, matanya sayu, langkahnya berat. Ada pula yang tubuhnya mungkin sakit, namun wajahnya penuh senyum, hatinya lapang, dan hidupnya penuh ketenangan. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya ada pada kekuatan batin. Inilah yang kita sebut sebagai kekebalan spiritual. Kekebalan spiritual adalah benteng tak terlihat yang menjaga manusia dari serangan penyakit jiwa, yang pada akhirnya berpengaruh pada tubuh. Stres yang berkepanjangan dapat melemahkan sistem imun, membuat tubuh mudah terkena infeksi. Rasa cemas yang berlebihan bisa membuat jantung berdebar, tekanan darah naik, bahkan memicu gangguan lambung. Hati yang gelisah dapat mengundang penyakit, sedangkan hati yang tenang mampu menjadi obat. Rasulullah pernah bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, tetapi jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Hati bukan hanya sekadar organ biologis yang memompa darah, tetapi juga pusat kesadaran spiritual. Saat hati sehat secara ruhani, maka tubuh pun ikut merasakan kesehatannya. Mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa doa bisa menenangkan hati? Mengapa zikir bisa menghadirkan ketentraman? Mengapa sabar mampu mengurangi rasa sakit? Karena dalam momen itu, kita menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Dan ketika seseorang merasa terhubung dengan Allah, rasa takut, cemas, dan gelisah perlahan menghilang, digantikan dengan ketenangan yang menyehatkan jiwa. Sahabatku, izinkan saya membawakan sebuah kisah. Ada seorang pria parubaya yang divonis menderita penyakit kronis. Dokter berkata, usianya tidak akan lama lagi. Awalnya, ia merasa hancur, hatinya remuk, pikirannya kacau. Namun suatu hari, ia memutuskan untuk kembali mendekat kepada Allah. Ia mulai memperbanyak doa, zikir, dan sholat malam. Ajaibnya,
Meskipun penyakit itu tidak hilang sepenuhnya, hidupnya berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, bahkan wajahnya bersinar. Orang-orang di sekitarnya merasakan kedamaian setiap berada di dekatnya. Dan dokter pun heran, bagaimana mungkin ia bisa bertahan jauh lebih lama dari perkiraan medis. Inilah bukti bahwa kekuatan spiritual mampu memperpanjang ketahanan hidup. Mari kita kembali ke diri kita sendiri. Setiap hari, kita berhadapan dengan rasa lelah, stres pekerjaan, tekanan finansial, masalah keluarga, hingga rasa takut akan masa depan. Semua itu bisa menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Namun, jika kita hadapi dengan kesadaran spiritual, maka semua itu bisa berubah menjadi jalan menuju kesehatan. Stres bisa berubah menjadi latihan sabar. Masalah bisa berubah menjadi ladang doa. Kesulitan bisa menjadi pintu syukur. Semua tergantung pada cara kita memandangnya. Kesehatan jiwa dan tubuh saling terhubung. Ketika seseorang belajar ikhlas, hormon kortisol yang memicu stres berkurang. Ketika seseorang bersyukur, tubuhnya memproduksi hormon endorfin yang memberi rasa bahagia. Ketika seseorang berdoa dengan khusyuk, detak jantung menjadi stabil, tekanan darah menurun, pernapasan menjadi teratur. Semua ini adalah fakta medis yang kini banyak diteliti para ilmuwan. Tetapi sesungguhnya sudah diajarkan dalam ajaran agama sejak ribuan tahun lalu. Sahabatku, pernahkah Anda memperhatikan, ketika seseorang sedang marah, wajahnya memerah, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar? Itulah bukti nyata bahwa emosi memengaruhi tubuh. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang tersenyum ikhlas, tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya jernih, dan semangat hidupnya meningkat. Jika kita bisa mengendalikan hati, maka kita bisa menjaga kesehatan tubuh. Ada satu doa indah yang sering dipanjatkan Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang bersih dari kemunafikan, amal yang selamat dari riya, lidah yang jujur dari dusta, dan mata yang bersih dari khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Doa ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan hati dalam menjaga seluruh diri. Sahabatku, perjalanan kita dalam video ini akan membawa kita menyelami rahasia-rahasia spiritual yang dapat menjadi perisai terhadap penyakit modern. Kita akan berbicara tentang bagaimana zikir dapat menenangkan sistem saraf, bagaimana doa bisa menurunkan kadar stres, bagaimana sabar mampu memperkuat mental, dan bagaimana syukur bisa memperkuat imun tubuh. Semua ini bukan sekadar teori, tetapi bisa Anda rasakan jika diamalkan dengan kesungguhan hati. Mari kita lakukan sebuah latihan sederhana. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Tahan sejenak. Lalu hembuskan perlahan sambil menyebut, Allahu Akbar, dalam hati. Rasakan bagaimana tubuh Anda mulai rileks, pikiran sedikit demi sedikit tenang, dan hati menjadi lebih lapang. Inilah salah satu cara membangun kekebalan spiritual, menghubungkan napas dengan zikir, menghubungkan jiwa dengan Sang Pencipta. Sahabatku, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Doa bukan hanya permintaan, tetapi juga terapi batin. Dalam doa, kita menumpahkan segala beban, menyerahkan segala masalah, dan mengikatkan hati kepada Allah. Saat seseorang berdoa dengan khusyuk, sebenarnya ia sedang membersihkan hatinya dari racun stres dan ketakutan. Dan hati yang bersih inilah yang menjadi sumber kesehatan jiwa dan tubuh. Ingatlah selalu, dunia modern mungkin penuh dengan penyakit baru, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita tanpa perlindungan. Perlindungan itu ada di dalam hati yang dekat dengannya. Sahabatku, mari kita menyelami lebih dalam apa yang dimaksud dengan penyakit modern. Kita sering mendengar istilah silent killer, penyakit yang diam-diam menggerogoti tubuh tanpa gejala berarti, hingga suatu hari tiba-tiba muncul dalam bentuk yang mengerikan. Tekanan darah tinggi, kolesterol, jantung koroner, diabetes, kanker, bahkan penyakit autoimun kini seolah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Kita mungkin menyangka bahwa semua ini murni masalah fisik, padahal di balik itu ada satu hal yang jarang kita sadari, stres dan kegelisahan hati.
Ilmu kedokteran modern pun akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar penyakit berhubungan erat dengan kondisi pikiran dan emosi. Ketika kita marah, tubuh melepaskan hormon stres. Ketika kita cemas, sistem imun melemah. Ketika kita gelisah, peredaran darah terganggu. Semua ini adalah pintu masuk bagi penyakit. Namun saat kita tenang, ikhlas, dan bersyukur, tubuh justru mengaktifkan mekanisme penyembuhan alami. Itulah mengapa kekebalan spiritual menjadi sesuatu yang sangat penting di zaman ini. Kekebalan spiritual bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan pernah sakit. Namun ia adalah benteng yang membuat kita mampu menghadapi sakit dengan lapang dada, dan seringkali, karena kekuatan itu, penyakit yang datang menjadi lebih ringan, bahkan perlahan terkikis. Kekebalan spiritual memberi daya tahan yang luar biasa, bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Ada sebuah kisah nyata dari seorang wanita yang divonis kanker. Dokter mengatakan umurnya tidak panjang. Namun wanita ini tidak menyerah pada rasa takut. Ia memperbanyak zikir, melantunkan doa setiap malam, dan membagikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Ajaibnya, semangat hidupnya semakin kuat, dan tubuhnya merespons dengan baik. Ia bertahan jauh lebih lama dari perkiraan medis, dan hingga akhir hayatnya, ia tetap tersenyum. Apakah penyakitnya hilang? Tidak sepenuhnya. Tetapi ia tidak kalah, sebab hatinya menang. Sahabatku, penyakit modern seringkali lahir dari kehidupan yang tidak seimbang. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu sering mengabaikan ruh, terlalu jarang mendengarkan hati. Kita menganggap istirahat adalah buang waktu, padahal istirahat adalah hak tubuh. Kita menganggap doa hanyalah ritual, padahal doa adalah makanan jiwa. Kita menunda solat, padahal solat adalah obat dari segala resah. Dan ketika semuanya terlambat, barulah kita menyadari betapa berharganya ketenangan hati. Ada satu rahasia besar yang diajarkan para ulama. Hati yang ridha adalah obat bagi segala penyakit. Ketika seseorang mampu ridha, menerima segala takdir Allah dengan lapang dada, maka hatinya tidak lagi bergejolak. Ia mungkin kehilangan harta, ia mungkin ditimpa penyakit, ia mungkin dikecewakan manusia, tetapi ia tetap tersenyum, sebab ia tahu semuanya datang dari Allah. Hati yang ridha melahirkan imun spiritual yang sangat kuat. Bayangkan sebuah pohon di tengah badai. Pohon itu tetap berdiri tegak karena akarnya menghujam dalam. Begitulah hati yang memiliki kekebalan spiritual. Ia mungkin diterpa angin ujian, diguyur hujan masalah, bahkan dipanaskan oleh terik penderitaan, namun ia tidak tumbang, sebab akarnya tertancap pada keyakinan kepada Allah. Mari kita merenung bersama. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi? Berapa banyak energi yang terbuang untuk mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali kita? Padahal jika kita serahkan semua kepada Allah, hati kita akan menjadi ringan. Inilah salah satu kunci kekebalan spiritual, tawakal. Seseorang yang bertawakal tidak mudah hancur oleh stres, karena ia yakin Allah yang mengatur segalanya. Sahabatku, ada doa yang sangat indah untuk melatih hati agar kuat menghadapi penyakit modern. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, Dia sebaik-baik pelindung. Bacalah doa ini ketika hati mulai cemas, ketika pikiran mulai gelisah, ketika tubuh mulai lemah. Ucapkan perlahan, resapi maknanya, dan rasakan bagaimana hati menjadi tenang. Ketenangan adalah kunci kesehatan. Tidak heran jika Rasulullah sering berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada kami jiwa yang tenang." Jiwa yang tenang inilah yang mampu melawan penyakit modern. Sebab penyakit modern seringkali tumbuh dari jiwa yang resah, hati yang kosong, dan pikiran yang penuh beban. Mari kita belajar dari kehidupan sederhana para salafus syalih. Mereka hidup tanpa fasilitas modern, tanpa rumah sakit canggih, tanpa obat kimia yang berlimpah. Namun mereka panjang umur, kuat, dan penuh cahaya. Apa rahasianya? Mereka hidup dekat dengan Allah. Mereka tidur dengan hati tenang, bangun dengan syukur, makan dengan doa, bekerja dengan niat ibadah,
dan tidur kembali dengan zikir. Hidup yang sederhana itu melahirkan jiwa yang sehat, dan jiwa yang sehat menjaga tubuh tetap kuat. Sahabatku, ingatlah bahwa zikir bukan hanya gerakan bibir. Zikir adalah obat hati. Setiap kali kita mengucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sesungguhnya kita sedang membersihkan hati dari racun dunia. Dan ketika hati bersih, tubuh pun merasakan dampaknya. Pernahkah Anda mendengar tentang orang-orang yang tetap tegar menghadapi penyakit parah hanya dengan kekuatan doa? Ada yang sakit lumpuh, tetapi tetap bahagia. Ada yang kehilangan penglihatan, tetapi tetap penuh semangat. Ada yang kehilangan anggota tubuh, tetapi hatinya tetap bersyukur. Semua itu karena kekebalan spiritual. Kekebalan spiritual bukanlah sesuatu yang instan. Ia lahir dari latihan, dari kebiasaan sehari-hari. Sama seperti tubuh yang perlu olahraga, jiwa pun butuh olahraga. Solat adalah olahraga jiwa. Zikir adalah nutrisi hati. Puasa adalah detoks bagi ruhani. Sedekah adalah vitamin bagi kebahagiaan. Dan doa adalah napas jiwa. Jika kita rutin melakukannya, perlahan-lahan kekebalan spiritual akan terbentuk. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita resapi kembali perjalanan panjang yang sudah kita lalui dalam renungan ini. Kita menyadari bahwa penyakit modern bukan hanya datang dari tubuh, tetapi juga dari hati dan pikiran yang lelah. Dunia yang serba cepat membuat manusia seringkali melupakan hakikat hidup, melupakan jiwanya, dan akhirnya tubuh pun ikut rapuh. Tetapi Allah memberikan jalan keluar, yaitu melalui kekebalan spiritual. Kekebalan spiritual bukan sekadar konsep, tetapi sebuah kenyataan yang bisa kita rasakan bila kita mau menempuh jalannya. Ia hadir dalam hati yang selalu berzikir, dalam jiwa yang selalu bersyukur, dalam langkah yang selalu sabar, dalam doa yang selalu dipanjatkan, dalam tawakal yang penuh keyakinan, dan dalam ridha yang lapang menerima segala takdir Allah. Semua itu adalah obat jiwa yang akan menjaga tubuh dari kehancuran. Penyakit modern bisa saja merusak sel tubuh, tetapi ia tidak akan mampu merusak jiwa yang kuat. Jiwa yang ikhlas akan selalu menemukan ketenangan bahkan dalam rasa sakit. Jiwa yang sabar akan selalu menemukan cahaya bahkan dalam kegelapan. Jiwa yang bersyukur akan selalu menemukan kekayaan meskipun dalam kekurangan. Dan jiwa yang bertawakal akan selalu menemukan jalan meskipun dunia terasa sempit. Sahabatku, bayangkan jika setiap manusia mulai merawat jiwanya sebagaimana ia merawat tubuhnya. Bayangkan jika setiap orang mengisi waktunya dengan doa dan zikir, bukan hanya dengan keluhan dan ketakutan. Bayangkan jika setiap keluarga membiasakan diri duduk bersama, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan kepada Allah. Dunia akan menjadi tempat yang lebih damai, penyakit modern pun tidak lagi mudah menghancurkan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati. Ada yang sedang merasa putus asa, ada yang sedang kehilangan, ada yang sedang terluka. Jangan biarkan rasa sakit itu membuat Anda hancur. Jadikan ia sebagai jalan pulang menuju Allah. Ingatlah selalu, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jika bukan dengan kesembuhan fisik, maka Allah akan memberikan kesembuhan jiwa. Dan jiwa yang sembuh adalah jiwa yang tenang, yang siap menghadapi apapun dengan senyum. Sahabatku, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Kadang kita berpikir doa tidak mengubah apa-apa, padahal doa mengubah segalanya. Doa mengubah hati, doa mengubah cara pandang, doa mengubah ketakutan menjadi harapan. Dan ketika hati berubah, dunia pun ikut berubah. Sekarang, mari kita tutup perjalanan ini dengan doa bersama. Mari kita satukan hati, satukan jiwa, dan satukan niat untuk memohon perlindungan Allah dari segala penyakit modern, baik yang menyerang tubuh maupun yang menyerang jiwa. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau yang menciptakan kami, Engkau pula yang mengetahui kelemahan kami. Hari ini, kami datang kepada MU dengan hati yang penuh harap. Jagalah kami dari segala penyakit yang melemahkan tubuh kami. Jagalah kami dari segala kegelisahan yang melemahkan jiwa kami. Ya Allah,
Kuatkan hati kami dengan zikir kepada MU. Lapangkan dada kami dengan rasa syukur. Teguhkan langkah kami dengan kesabaran. Jadikan kami hamba yang ridha terhadap segala takdir MU. Jika Engkau takdirkan sakit bagi kami, jadikan ia sebagai penghapus dosa dan jalan menuju surga MU. Jika Engkau berikan sehat kepada kami, jadikan ia sebagai kekuatan untuk beribadah lebih banyak kepada MU. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit di antara kami. Angkatlah penderitaan mereka, gantikan rasa sakit mereka dengan ketenangan jiwa. Berikanlah kekuatan kepada setiap keluarga yang sedang diuji, berikanlah cahaya kepada setiap hati yang sedang gelap, dan berikanlah harapan kepada setiap jiwa yang sedang putus asa. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami kekebalan spiritual, kekuatan yang membuat kami tidak mudah goyah, tidak mudah hancur, dan selalu tegar menghadapi dunia modern ini. Jadikanlah hati kami benteng yang kokoh, jadikanlah jiwa kami cahaya yang menyinari, dan jadikanlah hidup kami bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Limpahkanlah rahmat MU kepada mereka yang telah mendahului kami, dan berikanlah petunjuk kepada kami yang masih hidup di dunia. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami bernilai ibadah. Jadikanlah setiap kata kami bernilai kebaikan. Jadikanlah setiap doa kami bernilai pengampunan. Dan jadikanlah hidup kami penuh dengan keberkahan hingga akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, inilah perjalanan kita dalam memahami kekebalan spiritual terhadap penyakit modern. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini menjadi bekal untuk memperkuat jiwa, menjaga hati, dan merawat tubuh. Jangan pernah lupa bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah pada fisik, tetapi pada hati yang selalu terhubung dengan Allah. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, menuliskan komentar tentang apa yang Anda rasakan, dan membagikannya kepada orang-orang terdekat Anda. Bisa jadi dengan berbagi, Anda telah menyelamatkan satu hati yang sedang hampir hancur, atau satu jiwa yang sedang membutuhkan harapan. Mari kita jaga diri, jaga hati, dan jaga iman. Dunia modern boleh penuh tantangan, tetapi dengan kekebalan spiritual, kita akan selalu siap menghadapinya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.